Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Normasari selaku Hukum Perlindungan Konsumen. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis perlindungan konsumen kasus kekerasan pacar driver Shopee Food. Memasuki kronologi kasus, di sini kasusnya terjadi pada malam hari, tepatnya pada Juli 2025 di sebuah kawasan padat di Godean, Sleman, Yogyakarta. Seorang pelanggan aplikasi pemesanan makanan Shopee Food yang mengaku sebagai mas-mas pelayaran melakukan tindakan penganiayaan fisik terhadap pacar seorang driver Shopee Food hanya karena merasa pesanannya telat datang. Malam itu, driver Shopee Food bernama Arzeto Duta berusia 25 tahun mendapatkan 2 pesanan sekaligus atau dalam istilah operasional dikenal sebagai double order. Karena volume pemesanan yang banyak dan kemacetan lalu lintas, pengiriman pun mengalami keterlambatan sekitar 5 hingga 8 menit. Sebuah hal yang cukup lumrah terjadi, bukan? Namun di titik ini, pelanggan yang diketahui bernama TTW itu kehilangan kendali atas emosinya. Bukannya menyampaikan komplain melalui fitur aplikasi atau menyelesaikan secara baik-baik, ia justru menyerang AML, pacar dari sang driver yang ikut menemani pengantaran malam itu. Perempuan tersebut dicakar, dijambak, ditarik rambutnya hingga mengalami luka lecet di wajah dan di bagian tangan. Bahkan pelaku tidak sendiri, ia dibantu oleh ayah dan kakaknya. Ketiganya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Sleman dan dijerat pasal 351 dan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan pengeroyokan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Tapi hak ini tidak berarti kebal terhadap hukum. Hak ini harus dijalankan dengan menghormati hak pihak lain termasuk driver Shopee Food sebagai bagian dari penyedia jasa. Di sisi lain, Shopee Food sebagai pelaku usaha digital memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam pasal UU-PK untuk memberikan informasi, jaminan keamanan, dan tanggung jawab moral terhadap interaksi yang terjadi di platform mereka. Apa sajakah pelanggaran yang dilakukan oleh TTW selaku mas-mas pelayaran tersebut? Yang pertama adalah pasal 5 huruf B itu beritikat baik dalam melakukan transaksi yang berisikan konsumen berkewajiban beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Namun sayangnya TTW dan keluarganya tidak menunjukkan itikat baik tersebut dalam proses penerimaan layanan. Keterlambatan sekitar 5-8 menit bukanlah alasan yang dapat membenarkan penganiayaan fisik terhadap pihak pengantar, apalagi terhadap pacarnya. Kekerasan fisik secara jelas menunjukkan adanya itikat buruk, agresivitas, dan respon berlebihan yang merusak relasi transaksi jasa. Kemudian poin kedua adalah pasal 5 huruf E tidak merugikan pelaku usaha, yang dimana driver Shopee Food dan pacarnya merupakan bagian dari sistem pelaku usaha yang sedang melaksanakan tanggung jawab pengantaran barang. Dan ini adalah berikut tindakan kekerasan yang dilakukan TTW yang menyebabkan kerugian. Yang pertama secara fisik dan psikologis kepada korban, terutama pacarnya. Yang kedua secara reputasi bagi Shopee Food sebagai platform. Dan yang terakhir adalah secara operasional karena memicu aksi solidaritas dari kaum Shopee Food lainnya dan menggangguan layanan. Apa sajakah dampak kejadian dari kasus tersebut?
Yang pertama adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem ShopeeFood. Ketika pelanggan bisa dengan mudah melakukan kekerasan tanpa adanya deteksi atau intervensi cepat dari platform, masyarakat mulai mempertanyakan apakah sistem ini benar-benar aman, tidak hanya untuk pengguna tetapi juga bagi para driver ShopeeFood-nya. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun bisa saja runtuh hanya dalam hitungan menit ketika sistem gagal melindungi mitranya sendiri. Selain itu juga meninggalkan kerugian non-material yang signifikan, terutama bagi korban. Trauma psikologis yang didapatnya akibat diserang oleh pelaku dan keluarga dari TTW tersebut. Ini bukan sekedar urusan luka luar, tapi juga luka batin yang mempengaruhi hak atas rasa aman sebagai warga negara. Dalam konteks hukum, kasus ini membuka ruang untuk potensi tuntutan ganti rugi oleh korban. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa setiap orang yang dirugikan karena kegagalan sistem atau kelalaian pihak tertentu berhak menuntut pemulihan baik secara material maupun imaterial. Bila terbukti bahwa sistem layanan tidak memberikan perlindungan yang memadai, maka ShopeeFood atau pelaku pribadi dapat digugat untuk memberikan kompensasi hukum. Lebih luasnya lagi, dampak reputasional terhadap ShopeeFood sebagai aplikasi digital juga tidak dapat diabaikan. Kejadian ini bukan hanya mencoreng nama baik perusahaan di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menciptakan krisis reputasi secara nasional. Lanjut ke penanganan kasus. Dalam konteks UUPK, meski biasanya menyasar pelaku usaha, kasus ini menyentuh relasi pelayanan antara konsumen dan driver sebagai pelaksanaan layanan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah yang pertama, itu tanggung jawab dari ShopeeFood selaku pelaku usaha. Yang pertama, melakukan evaluasi internal sistem keamanan driver, terutama perlindungan fisik saat pengantaran dengan menambahkan fitur laporkan pelanggan kasar atau tombol panik, dan sistem blokir otomatis bagi pelanggan yang dilaporkan secara sah oleh driver. Yang kedua adalah memberikan dukungan hukum kepada mitra driver dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Yang terakhir adalah meninjau ulang mekanisme double order yang berpotensi menyebabkan keterlambatan dan konflik. Kesimpulan dari kejadian tersebut adalah yang pertama, kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelanggan ShopeeFood dikenal luas sebagai mas-mas pelayaran terhadap pacar driver ShopeeFood bukanlah sekedar insiden individual, melainkan cerminan nyata dari penyimpangan perilaku konsumen di era layanan digital. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen, tindakan pelaku jelas melanggar kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf B dan E UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu tidak beriktikat baik dan melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha. Di sisi lain, insiden ini menyoroti pentingnya kehadiran negara dan perusahaan dalam menjamin perlindungan terhadap pelaku layanan digital seperti driver ojek online yang selama ini menjadi aktor rentan dalam sistem ekonomi modern. ShopeeFood sebagai platform penyedia layanan memiliki tanggung jawab moral dan sistemik untuk memastikan keamanan, dukungan perlindungan hukum, serta keadilan bagi mitra yang bekerja di lapangan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat luas bahwa menjadi konsumen bukan berarti memiliki kuasa absolut. Keadilan dalam transaksi tidak boleh dikalahkan oleh arogansi, dan layanan digital yang sehat hanya bisa terwujud jika dibangun di atas fondasi saling menghargai antara penyedia, pengguna, dan pelaksana layanan. Sekian dari yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan penjelasan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.